Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema yang kemarin sudah aku janjikan. Tapi maaf ya, 3 hari nggak reading karena rumah aku lagi dibongkar. Lagi ada renovasi berantakan, Ai. Oke, kita ritual candle dulu ya. Sebelum reading, kita akan ritual candle untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita pakai aromaterapinya Attract Love. Tadi aku mau ngambil Tantric Love, yang dapat Attract Love. Berarti mungkin ini yang dibutuhkan. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia, terima kasih atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu buat kalian semua. I love you all. I love you sekepon. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya. Karena ini general, kolektif, banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Tapi mungkin dalam 2 hari ini agak bersabar ya, lagi full banget ai. Aku masih nyiapin dulu, nyelesain yang duluan ya. Oke, buat kalian yang ingin lupa aku, ingin beli produk spiritual aku, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Udah, itu aja. Kita cek dulu energi kalian berdua. Jadi karena udah panas, mungkin hampir setahunan Bali panas terus. Ya kemarin tiba-tiba tuh kan hujan, mulai hujan lagi di Bali. Nah baru ketahuan ada atap yang rembes. Jadi beberapa ruas di rumah aku harus diperbaikin. Nah banyak barang-barang yang beberapa aku taruh di ruangan ini. Jadi kalau udah penuh kemerungsung ya nggak enak. Oke, satu lagi daftarnya 2 energi kalian. Kita bacakan 4 konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Queen of Cup. Muter-muter ya, muter-muter. Di satu sisi ingin melawan, tapi di satu sisi sayang. Tapi hubungannya suka seperti ombak ya. Kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur. Lama-lama maju mundur cantik. Oke, kita lihat energi dari dia. Di sini ada Eight of Swords, lagi sedikit agak terikat, agak sesak nafas. Ya nggak tahu terikat ini apakah memang lagi ada masalah secara self improvementnya, ya, atau ada masalah pribadi, atau ini lebih kepada kayak ada keterikatan-keterikatan yang membuat dia lelah. Misalnya kontrak kerja, mungkin keterikatan kerja dari jam sekian sampai jam sekian, atau ada hal-hal yang lumayan melelahkan baik itu pikiran ataupun secara fisik. Ya, kemudian ada Six of Pentacles, lagi butuh bantuan. Nggak tahu nih apakah butuh bantuan masukan, motivasi, atau mungkin ada juga yang butuh bantuan uang juga bisa. Ya,
lagi mempertimbangkan sesuatu untuk bisa ngambil satu tindakan. Sepertinya ada yang ingin dia tinggalkan untuk mendapatkan yang lebih besar. Jadi katakanlah kalau sekarang dia kerja misalnya dengan gaji sekian, mungkin dia pengen tinggalkan mau cari gaji yang lebih besar. Atau dia sekarang mungkin tinggal di rumah yang biasa-biasa aja, pengen ke tempat yang lebih besar. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin dia tinggalkan karena batasannya tidak seperti itu yang dia inginkan. Kemudian di sini ada magician, tuh dia. Ya, lagi banyak ngatur otak, putar otak, semuanya lagi berjalan, tenaga, pikiran, semuanya lagi dikerahkan sama dia untuk memfokuskan satu manifestasi yang sedang ingin dia lakukan. Ada beberapa juga yang lagi meningkatkan skill atau mempelajari sesuatu atau lagi mengupgrade. Yang atau mengupgrade ilmu mungkin supaya dia naik jabatan, naik posisi, atau mengupgrade sesuatu tuh supaya ada transformasi yang terjadi. Energi kalian di sini ada Knight of Swords. Ada ambisi yang sedang kalian ingin lakukan ya, ada fast thinking, ada pemikiran yang ingin cepat-cepat kalian realisasikan. Ya, rencana-rencana yang sepertinya sudah kalian pikirkan selama ini, kayak ini nggak boleh cuma sekedar rencana nih, harusnya segera direalisasikan. Ada keinginan agak tergesa-gesa juga terhadap sesuatu. Ada Ace of Cups. Ada beberapa di antara kalian yang sudah memulai new relationship ya, atau hubungan baru dengan seseorang. Atau ini masih dalam situasi rencana juga ada ya. Udah deh pengen move on, pengen cari cinta baru. Tapi kalau untuk masalah keuangan, pengen cari rezeki baru juga ada, cari tambahan-tambahan baru juga ada. Kayak kamu ngerasa bahwa ada uang yang harus kamu kembangkan, nggak harus diam di tempat aja. Kemudian di sini ada The Emperor. Beberapa di sini ada yang lagi respect terhadap sesuatu atau seseorang berkaitan dengan partnership atau ruang lingkup pekerjaan. Agak sedikit capek untuk urusan kerjaan, sepertinya ada leader atau atasan kalian yang lagi sedikit ngepres, memburu-buru satu pekerjaan buat kalian. Kemudian di sini ada The Start, Hope, Renewal, Miracle, Rejuvenation. Keyakinan juga ada. Ya, beberapa di antara kalian masih ada yang berdoa untuk renewal kembali, atau ini lebih kepada doa untuk mendapatkan cinta yang sesuai dengan ekspektasi. Ya, terserah apakah dia yang datang dengan versi terbaik atau memang orang baru. Artinya hidup terus maju dan kalian membutuhkan sandaran di sini. Ntar ya, panas sekali. Ini Bali agak lucu udaranya, siang atau kesorean tuh yang panasnya nyelekit banget. Ntar malam-malam hujan jeleger. Kalau di daerah Denpasar sih udah ada yang banjir, malah di tempat aku belum. Enggak belum sih, tempat aku bukit tinggi soalnya. Cuman hujannya jarang. Oke, kita lihat ya apa yang sudah terjadi atau bahkan sedang terjadi antara kamu dan dia. Bentar ya. Ada yang sudah jatuh, chemistry. Kemudian ada time. Loyalty. Kemudian ada soulmate. Wah, pantesan energinya roller coaster, muter-muter. Ya, ada chemistry yang kuat antara kamu, ada loyal heart, ada soulmate. Cuman ada satu tindakan yang bisa dikatakan membuang-buang waktu. Ya, jadi walaupun ada perasaan yang sama antara kamu sama dia di sini, tapi juga ini adalah hubungan karma, hubungan yang sedikit banyak wasting time, buang-buang waktu. Kemudian bottom of the deck di sini ada foundation ya. Ini ada hubungan yang disembunyikan, kemudian security, hubungan yang sangat berhati-hati dijaga dengan baik, tapi sayang fondasinya tidak kalian yang bangun. Fondasinya terjadi begitu saja sehingga tidak kokoh hubungan tersebut. Chemistry, kamu sama dia di sini memiliki chemistry yang kuat, ada attraction, ada spark, ya, ada passion, ada gairah yang kuat satu sama lain. Ini yang juga menjadi satu sumber di mana satu sama lain sebenarnya susah untuk melupakan satu sama lain. Time, ya, waiting, cycle, moment. Ada beberapa yang memang di sini hubungannya sudah berjarak, berjedah, atau bahkan sudah berpisah sehingga kayak lagi menunggu.
ya, menunggu apakah ada gejala-gejala datang lagi, karena sepertinya ada kebiasaan yang sudah kamu pahami bahwa dalam kurun waktu tertentu juga ntar dia balik lagi, dalam kurun waktu tertentu ntar juga dia ngubungin lagi, kayak gitu. Ya, makanya di sini ada loyalty, trusting, believing. Kenapa? Karena masih adanya kesetiaan, masih percaya bahwa hubungan ini sebenarnya walaupun dilihatnya tidak baik-baik aja, tapi dirasakan baik-baik aja. Gimana itu? Kemudian di sini ada soulmate, deep love, unity, connection. Buat yang nunggu ya udah tunggu aja. Ini bakal datang lagi. Tapi dia ini sepertinya memang soulmate kamu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, itu hanya dipahami oleh kamu dan dia. Begitu juga dia dengan kehidupannya, cuman kamu yang bisa memahami. Begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian ada karma, konsekuensi, ya, cause and effect, depth. Ini ada hubungan karmic relationship, ini juga ada hubungan karma. Artinya ada situasi third party atau karmic relationship. Kalau misalnya hari ini ada masalah yang kamu rasakan dalam hubungan kamu yang paling kuat nih, yang masih sulit untuk kamu lupakan, it mean artinya mungkin di situ ada karma-karma yang harus ditebus, baik itu entah kamunya ataupun dianya, ya. Entah ini karmik dari past life-nya kalian, kehidupan masa lalu, atau karmik dari kehidupan sekarang, mungkin saja dulu pernah melakukan hal serupa kepada orang lain. Itu. Kita lihat dari tarotnya. Sebentar, ini ada kartu nyelonong satu, kok bisa nggak ketahuan? Jangan-jangan ada lagi nggak? Tadi udah aku iniin sih, aman. Oke. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada perbedaan usia antara kamu dan dia. Paling kuat energinya adalah si feminin energi yang usianya jauh di atas si maskulin. Kemudian ada The Sun. Ini juga ada beberapa yang ada izin restu anak dalam hubungan ini, ada kaitannya, plus ada yang childish, kanak-kanakan. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada dua Queen of Cups. So yang aku lihat di sini ada hubungan yang sebenarnya nggak jauh beda dari kartu ini sama yang tadi, ya. Hubungannya solid, hubungannya penuh dengan gairah, hubungannya penuh dengan passion. Tapi hubungan ini juga aku lihat terkadang kamu merasakan ada situasi yang hambar, ya. Kayak ada batasan-batasan yang membuat kamu sulit untuk bisa menembus diri dia, ya. Jadi kayak ini ada statusnya, hubungannya ada, aku punya dia, dia punya aku, tapi kayak kamu ngerasa sendiri aja, kayak ngerasa lonely aja. Banyak hal-hal yang sulit untuk kamu lakukan. Misalnya kayak kamu sulit untuk memposting hubungan kamu, sulit untuk foto-foto. Mungkin foto-foto berdua bisa, tapi nggak bisa di show up. Ada hal-hal yang memang benar-benar harus di-keep dengan baik. Rahasia harus dijaga dengan baik. Di satu sisi mungkin kalian juga masih berdileng sama seseorang yang immature atau masih childish, ya, kekanak-kanakan. Jadi kayak sulit untuk menyamakan ritme sama dia. Tapi ini yang sulit disamakan itu adalah ritme tentang pemikiran ataupun tindakan. Tapi kalau ritme tentang perasaan ataupun passion tadi ataupun gairah, kalian itu sama-sama sevibrasi, sefrekuensi. Matching lah, chemistry-nya kuat di situ, ya. Kali ini hubungannya terlalu banyak pertengkaran, banyak keributan, banyak tuntut-menuntut, terlalu banyak PHP yang nggak direalisasikan. Ini juga kalian berdealing sama seseorang yang mungkin arogansinya lumayan tinggi, mungkin juga suka ngelawan, suka ngebantah. Maksudnya kalau ada penjelasan didengar dulu gitu. Ini enggak, selalu dibantah, cari kambing hitam mungkin. Atau
ada kata-kata tajam atau hal-hal yang benar-benar membuat kamu tidak nyaman atau tidak suka. Makanya di sini ada Five of Cup. Kamu selalu merasa terluka, kamu selalu merasa dikecewakan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan tadi membuat kamu mungkin ya nangis di pojokan, atau membuat kamu jadi kayak mood swing di tempat kerja, jadi kebawa-bawa atmosfernya. Dimanapun kamu berada, jadi kayak kamu nggak bisa berbahagia atau ketawa, bercanda sama teman-teman kamu. Yang jelas di sini ada hal akhirnya yang mana orang-orang di sekitar kamu tahu bahwa kamu tuh lagi ada masalah karena kamu nggak bisa menutupin itu. Tapi ya, walaupun situasinya menyedihkan, membuat kamu nangis, membuat kamu kecewa, kamu masih punya harapan di sini. Ya. Kamu ngerasa bahwa habis gelap terbitlah pelangi atau terbitlah terang. Habis hujan itu pasti ada pelangi. Kenapa? Tadi kamu sudah meletakkan yang namanya keyakinan, harapan, ya, atau hal-hal lain yang kamu berikan kepada dia. Itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Ada Six of Cup nih, dia lagi rindu sama kamu. Makanya ada energi berulang-ulang kan. Cancer, Scorpio, Pisces, The Empress. Kemudian ada Seven of Pentacles. Kemudian ada The Tower. Ntar, kartunya jatuh satu. Ini dia. Kemudian ada Three of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Two of Wands. Tuh, energi kalian aja sebenarnya di satu sisi ada satu tindakan yang ingin kalian lakukan, ya. Ada ingin melakukan langkah. Cuman mungkin namanya orang mau melangkah ke garis finish, kalau baru 2 langkah tuh rasanya ngejar ke 8 itu kan ribet banget. Nah, ini yang membuat kadang-kadang membuat kamu kayak roller coaster maju mundur. Kenapa? Sekalipun ada tindakan-tindakan di mana hati kamu kokoh untuk melakukan itu, tapi masih gelibet-gelibet nih, masih kebelit-belit sama energi dia. Circle-nya masih mutar-mutar di situ lagi. Ini hubungannya kalau aku lihat udah terlalu sering on off atau chaser and runner. Mungkin ketika ada momen kamu udah jenuh sama dia, bosan sama dia, tiba-tiba dia yang datang ngejar kamu, cari kamu. Ya, ketika justru kamu udah merasa dia berubah, kamu yang kembali sayang, kamu yang kembali memberikan perhatian, dia kumat lagi, ngilang lagi. Jadi ini kayak ada cinta itil, hilang timbul. Nanti kadang-kadang suka hilang, tiba-tiba timbul sendiri, membuat kamu lelah. But so far kalau aku lihat, mau sejauh apapun nih orang memang gak bisa jauh dari kamu, ya. Kenapa? Dia ngerasa kamu adalah the empress-nya. Dia ngerasa kamu itu adalah seseorang yang bisa ngayomin dia, seseorang yang bisa membuat dia merasa teduh, merasa nyaman, tenang, damai. Belum ada satu sosok mungkin, kalaupun ada pasti ada minus-minus lainnya. Belum ada yang bisa untuk menggantikan diri kamu di dalam diri dia. Cuman aku lihat di sini ada situasi yang memang menggantung, atau situasi yang memang nggak bisa diberikan satu kepastian. Entah kepastian-kepastian ini ada faktor dari yang namanya perbedaan, entah perbedaan usia, perbedaan agama, ya, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Cuman akhirnya hubungan ini yang aku lihat the last minute atau terakhir kalinya nih sekarang mungkin adalah kepergian dia yang mungkin paling lama, ya. Kamu mungkin ada biasanya hitungan 1 bulan, hitungan 2 bulan dia datang, atau bisa mingguan. Tapi ini sepertinya ini energi yang kali terakhir ini adalah lumayan lama. Kenapa? Karena mungkin kamu di sini ada satu keinginan. Biarin aja deh kali ini, kalaupun memang dia mau berubah, dia mau datang, dia mau balik, biar semua itu atas dasar keinginan dia. Kamu udah gak mau lagi kayak mencari tahu tentang dia. Kalaupun misalnya iya, ya buat apa kalau memang masih berada di situasi third party. Aku lihat energi kamu sudah mulai pasif dan mulai menunggu. Walaupun memang ada harapan, tapi tidak se-euforia di awal-awal dulu. Ya mungkin dulu waktu di awal-awal ketika terjadi sesuatu, wah kamu kayak yang gak bisa menghilangkan kegalauan itu. Mungkin nangis bermalam-malam, ya. Atau
sedihnya berkepanjangan seperti itu. Cuman sekarang ini kalau aku lihat jauh di dalam diri kamu kayak sudah menganggap itu satu kebiasaan gitu. Ibaratnya kayak duri di dalam daging yang udah lama tuh jadi kayak udah baal sendiri ya. Ini hubungannya on off lagi, tower, ada shocking moment, ada semua rahasia yang sudah terbongkar. Ini yang gak kamu sangka-sangka, tapi sebenarnya walaupun itu sudah terjadi, di lubuk hati kamu masih bisa memaafkan dia, masih bisa memaklumi dia. Hanya saja ya, sekalipun kamu sudah memaafkan dia atau memberikan dia kesempatan, entah sekali, dua kali, atau bahkan berkali-kali, tapi kayaknya dia masih mutar-mutar dengan circle-nya yang sama ya, Three of Cup, third party, atau dia masih suka player atau playing around. So far di sini apapun yang sudah terjadi, ini orang rindunya lumayan sama kamu, pengen renewal lagi atau pengen ketemuan lagi. Oke, kita langsung masuk kepada konteks tema kita. Ya, kalau kamu yang bersikap tegas mengabaikan dia, bagaimanakah sikap atau tindakannya dan reaksinya? Kita lihat dulu reaksinya, nanti terakhir baru tindakannya. Reaksinya kalau dia tahu kamu mengabaikan dia atau bersikap tegas untuk tidak mau seperti sebelumnya. Reaksi dia seperti apa? Ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Sorry, Page. Oh ya, benar, of Swords. Swordsnya kayak kayu, ya kayak tongkat. Kemudian di sini ada Temperance. Tadi Gemini, Libra, Aquarius. Temperance ada Sagittarius. Kemudian di sini ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Reaksinya ketika dia tahu kamu mengabaikan dia atau kamu udah gak peduli lagi, katakan mau pergi-pergi aja lu sono, mau ghosting aja lu sono, ibaratnya gitu kan ya. Yang aku lihat dia akan mengalami yang namanya satu fase stuck, terdiam, hanya bisa mengamati, melihat, menunggu waktu yang tepat, menunggu lampu hijau. Jadi kayak ada gambaran ya takut bergerak. Nanti kalau dia bergerak atau dia melakukan suatu tindakan frontal, itu akan berakibat fatal. Contoh, kita ambil ilustrasi gambar. Ini lampu merah, kalau dia tebus, dia terobos atau dia nyebrang, ya otomatis bisa ketabrak. Atau ada hal-hal yang akan membuat dia celaka. It's mean artinya dia kayak gak berani melakukan suatu tindakan walaupun dia menatap, mengamati, melihat, memantau dari jauh sambil menunggu momen yang tepat. It's mean artinya mungkin ada pemahaman dalam diri dia bahwa mungkin kamu butuh hening dulu, mungkin kamu butuh tenang dulu. Nanti suatu saat kalau kamu kangen juga nanti ujung-ujungnya ngubungin dia. Ya, adu mekanik lah kalian kalau begitu, ya. Kemudian di sini ada Page of Swords ya. Reaksi dia di sini kalau aku lihat mungkin ya, dia akan mencoba menarik diri, mencoba defensif atau mencoba diam juga. Ya, tapi dalam diam dia akan mencoba mencetak satu rencana, ide, kreativitas atau strategi yang dia lakukan gimana caranya untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Temperance yang aku lihat menimbang-nimbang, artinya dia kayak lagi cap-cip-cup kembang kencup atau kayak lagi home pimpa. Kalau aku melakukan ini nanti gimana ya? Jadi agak sedikit ada tidak kestabilan atau gusar lah dalam diri dia. Tapi dia menutupi itu dan dia mencoba untuk balance atau mencoba untuk tetap stabil ya. Mungkin ada beberapa yang agak sedikit frustasi atau sedikit pergi ke bar mungkin, atau ngumpul-ngumpul ke satu tempat sama temennya, minum, ngumpul. Kemudian kalau di gambar sini ilustrasinya adalah
Elixirs at the bar, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang memang sulit untuk menerima itu, mau tidak mau melakukan suatu pelarian dengan cara, ya nggak tahu ya, entah minum-minum atau kumpul-kumpul sama teman. Ya minum-minum tuh bukan hanya sekedar mabuk-mabukan ya, ya minum jus, nongkrong, minum kopi, gitu. Yang jelas dia mesti cari kesibukan atau cari obrolan sama teman-temannya, itu ya. Kemudian reaksi dia ketika kamu mengabaikan dia. Di sini ada beberapa, kalau yang aku lihat mungkin akan ngambil hati atau ngambil perasaan kamu nih. Dengan cara ya, nggak tahu apakah dia akan memberikan kamu sebuah harapan baru, atau dia mencoba memberi hadiah-hadiah buat kamu ya, atau janji-janji manis, bayar utang atau ini atau itu. Pokoknya ada sesuatu yang akan dia korbankan dan akan dia keluarkan hanya untuk bisa merayu kamu lagi. Seperti itu ya. Di satu sisi lagi juga ada beberapa sih reaksinya adalah ketika dia sudah tahu kamu seperti itu, ya mungkin dia sudah paham, berarti mungkin nih orang udah bosan juga nih sama tingkah laku aku yang gini-gini aja. Ya udah, mungkin dia menyibukkan diri dengan meningkatkan value dalam diri dia, ya sibukin diri dengan pekerjaan juga ada. Kemudian ada beberapa juga reaksinya di sini Five of Pentacle ya. Biasanya Five of Pentacle ini kan ada ketidakstabilan dalam diri seseorang, tapi di sini yang terjadi kebalikannya ya. Reaksi dia akan membuat satu drama atau drama queen. Mungkin cara dia untuk menarik perhatian kamu lagi. Ini lebih kepada kayak tindakan ya, reaksi-reaksinya sih. Kita acak aja random ya, yang terbaca aja dari kartu. Ya, kalau yang aku lihat mungkin perasaannya jadi nggak stabil, tapi dia tetap tadi ya kayak ngatur strategi, merasa kecewa, tapi merasa terluka, merasa kayak patah semangat juga, nggak patah tulang ya, tapi ini drama queen. Mungkin dia akan pura-pura sakit, akan pura-pura begini, akan pura-pura begitu supaya kamu memberi respect lagi kepada dia, seperti itu. Cuman reaksinya kalau aku lihat sih kayak nggak nyangka aja kalau kamu tuh bakal seperti itu. Agak sedikit terplengang-plengong dianya. Terplengang-plengong bahasa apa itu? Agak gimana sih? Terbengong-bengong gitu ya. Jadi kayak diam sejenak, loh kok sekarang jadi berubah nih gitu. Tapi juga dia nggak terlalu berani ngambil tindakan frontal karena dia tahu mungkin ini sudah terlalu acap kali dia lakukan, jadi kayak ya udah deh pasrah dulu sesaat itu. Oke, kita lihat tindakannya ya. Tindakan dia apa tadi, reaksinya banyak ngatur rencana ini. Tindakannya di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius ya. Datang tuh gujuk-gujuk. Kemudian sini ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Bentar, kartunya jatuh satu lagi. Kemudian di sini ada Ace of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Nine of Cups ya. Ada situasi kayak feeling satisfied and grateful for all the order coming in for our limited edition. Merasa punya satu kepercayaan diri ya, kalau dia itu limited edition, kalau kamu tuh ujung-ujungnya nggak bisa lari dari dia. Jadi kayak dia ngerasa bahwa dia itu satu-satunya. Ujung-ujungnya juga kamu kalaupun marah, tindakan kamu juga ujung-ujungnya nanti balik lagi. Tuh kan kalian adu mekanik di sini, sama-sama silent treatment, sama-sama ego, sama-sama begini dan begitu, ya. Oke, kita lihat tindakan dia di sini yang aku lihat ya. Ketika situasi itu terjadi, mungkin dia akan memberanikan diri datang. Ini setelah lampu hijau ya. Ini lampu merah, ini hijaunya pakai kipas. Jadi artinya ketika waktunya tiba, momennya tepat, ya dia akan gujuk-gujuk datang dengan suatu rencana, dengan suatu yang akan dia bawa, yang sudah dia rencanakan. Entah, nggak tahu itu apa, ya. Mungkin dia akan minta maaf ke kamu tindakannya, mungkin akan menyatakan penyesalannya,
meminta pengampunan atau meminta berdamai, ya. Seperti itu, meminta blessing lagi dari kalian. Maafin aku dong. Ada lagi tindakannya di sini, ya. Mungkin dia akan bersikap romantis. Ini 1:1 juta atau 1:1000 sih. Mungkin dia akan ngirimin kamu, ya nggak tahu kalau dia beneran di depan rumah kamu atau di bawah jendela kamu pakai gitar nyanyi ala-ala kayak di Spanyol gitu, ya kan? Cuman mungkin dia akan melakukan satu rencana itu melalui musik. Mungkin dulu ada musik-musik atau ada lagu yang pernah kalian dengar bersama. Mungkin dia akan kasih kode, entah itu dari statusnya, postingannya, atau apapun cara yang kamu tuh bisa nangkap kalau itu kode untuk dia. Seperti itu. Mungkin dia akan pasang lagu-lagu itu atau tembang-tembang lawas yang pernah kalian lakukan atau lalui atau kalian dengar bersama-sama dulunya. Ya syukur-syukur kalau dia di depan rumah kalian nyanyi. Ya. Kemudian sini ada Three of Swords, ya. Ini agak lain sedikit nih, satu nih, ya. Mungkin ada beberapa yang, ya, tindakannya tuh masih mencoba untuk menyembuhkan luka dulu, diam dulu. Tapi juga ada yang frontal sih. Three of Swords ini kan agak sedikit memaksa, ya, kalau aku lihat. Mungkin dia akan berani terang-terangan bilang ke kamu bahwa kamu tuh kenapa sih sekarang jadi nggak perhatian lagi sama aku? Kenapa sih kamu menghilang? Kenapa sih kamu jadi gini, jadi gitu? Ibarat orang nggak tahu diri, ya kan? Udah dia yang memperlakukan itu, begitu dia diperlakukan serupa dia nggak terima gitu. Jadi ini ada yang mungkin akan terang-terangan maju ke kamu, tapi caranya agak frontal. Yaitu mungkin dengan pengen kamu balik lagi ke dia atau pengen berbaikan lagi sama dia, tapi sedikit memaksa. Itu, ya. Dan ujung-ujungnya cara dia memaksa itu akan membuat kamu terluka, akan membuat kamu justru makin kecewa sama dia. Tapi nggak banyak, ya, mungkin 20% dari yang nonton. Kemudian sini ada Ace of Cups. Nih dia tindakannya mungkin akan ngajak kamu keluar. Nongkrong yuk, ngopi yuk. Aku mau kita memulai kembali, ya, hubungan kita yang baru lagi, ya. Akan menawarkan sebentuk perasaan. Mungkin dia akan ngajak kamu minum teh, tapi jangan lewat budgetnya dari 35.000, ya, karena dia mungkin uangnya nggak banyak nih. Canda, canda. Gitu, ya. Jadi tindakannya kalau aku lihat beberapa sih, kalau misalnya justru kamu yang menjauh, ini kelihatan banget dia yang akan casar lagi ke kamu, chasing lagi ke kamu, ngejar-ngejar kamu lagi. Itu. Jadi kalau kalian masih bisa mencoba untuk bertahan, coba lebih tegas, ya. Siapa tahu dengan tegas kalian, maka ini akan terjadi. Kadang-kadang kan banyak tuh, ya, situasinya sedang terjadi, tapi kalian nggak bisa melepaskan. Ini juga salah satu trik cara menghilangkan kemelekatan sih. Kalau dia udah mulai menjauh, cobalah kalian menjauh juga. Jadi dia yang bingung sendiri. Nih orang kemana ya? Kok tiba-tiba nggak kedengaran? Gitu. Oke, kita cek zodiak. Ada Virgo, ada Pisces, ada Scorpio, ada Cancer, ada Gemini, ada Aries. Bottom of the deck-nya Aquarius. Ada P, ada H, ada U, ada W, ada A, ada V, ada B, ada Y, ada I, ada R, ada T, ada D. Tapi aku juga di sini ada ngelihat, ya, sorry, aku potong dulu sedikit. Mungkin ada beberapa di antara kalian nanti diam-diam tanpa sengaja ketemu sama dia. Karena di sini tadi aku lihat ada strategi yang ingin dia lakukan. Mungkin dia akan tahu tempat di mana kalian berada atau seperti apa, ya. Kalau yang bukan LDR atau virtual, mungkin di situ dia tiba-tiba nanti nongol, tiba-tiba datang, ujung-ujungnya kayak seolah-olah itu tidak sengaja, ketemu di sini. Cara dia membuka komunikasi seperti itu. Oke, kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 31, ada 13. Oh, mirroring number, ya. Ini mirror number nih, kalian twin flame mirroring, ya. Tuh kalau cermin kan sama tuh, 13. Kemudian ada 9, ada 22, ada 24, 6, 14, 7, 3, 8. Term of the deck-nya 21.
Kita lanjut baca buku, nyambung yang kemarin. Kalau yang kalian kemarin, yang sekarang nonton tapi yang kemarin apa sih Mi? Kalian cek di di video sebelumnya ya. Kemarin kita baca sampai sini. Kita lanjut tentang untuk dibaca saat kau merasa hidupmu kering. Tidak hanya skill atau keterampilan yang bagus dan pengetahuan luas yang diperlukan oleh calon seorang juara sejati, tetapi lebih dari itu. Ya. Mentalitas yang andal, ya mentalitas seorang juara. Hal ini hanya bisa didapatkan melalui upaya penempaan diri dan latihan yang keras serta serius. Jalinan persaudaraan dan ikatan kerja sama dengan banyak pihak akan menciptakan satu kekuatan besar di luar yang Anda perkirakan. Dalam nuansa kebersamaan dan komunalitas, Anda dituntut untuk tetap menjaga eksistensi dan kemandirian cara berpikir Anda yang unik, karena hal tersebut adalah kekayaan yang tak ternilai yang Anda miliki. Itu dia. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.